Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas sami'un alim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kuo, staf desa, perangkat desa, lembaga desa. Duduk bersama kita Ketua BPD Desa Kuo, pengurus Masjid Nur Huda, jemaah Masjid Nur Huda, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita digugah lalu tergugah. Kenapa demikian? Digugah itu hidayah, tapi belum tahu tergugah. Salah satu contoh, tidak ada orang yang tidak tahu kalau azan itu adalah panggilan sholat, tapi tidak tergugah. Padahal sudah digugah. Pada surat 2 ayat 213 Allah sebut, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Mereka yang sudah digugah lalu tidak tergugah, mereka itu telah menukar nikmat Allah dengan yang lain. Ingat, azab Allah amat keras, sadidul iqab. Sudah menggugah hati kita dan tergugah. Ini banyak. Tapi tidak sebanyak kau uang kalau belum yang dua gori. Masih uang juga dari patui bo. Sebenarnya tidak banyak kita yang ingin selamat. Rencana saja. Gitu. Usaha sedikit. Malam ini kita peringati Isra Mi'raj. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, berarti malam tadi beliau berangkat. Tanggal 27 Rajab. Kini kan 28 Rajab. Tiga musibah besarnya, meninggal Khadijah, pamannya, diusir lagi di Taif. Setelah berjalan kurang lebih 100 kilo. Allah bawa panggil ke Sidratil Muntaha. Singkatnya saja gitu. Untuk ngambil kewajiban kita sekarang. Yang dasarnya 50 hingga jadi 5.
Yang dijemput itu sesuatu yang menyelesaikan kasus. Pertama sekali, 3 persoalan berat itu akan kelar oleh yang dijemput itu. Terbukti pada diri Nabi. Kenapa tidak terbukti pada diri kita? Salat kita belum tahu milik kita. Mungkin masih milik syaitan. Saya ulangi, salat kita belum tahu milik kita. Mungkin saja milik syaitan. Bapak Ibu yang saya hormati, (27 Rajab) itu hanya 2/3 malam dari Masjidil Haram sampai lagi ke Masjidil Haram. Tak satu pun, hanya 1 manusia yang bisa terima. Selebihnya menuduh Nabi Muhammad itu pembohong. Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama buat pernyataan, orang yang berserah diri. Tadi dibaca oleh Imam ayatnya, surat 6 ayat 163. La syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awwalul mursalin. Dimulai dari ayat 159 tadi, Maghrib tadi. Tidak sekutu bagi Allah, dengan demikian kami diperintah untuk tidak mempersekutukan Allah. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Bunyi ayat tadi. 4 ayat dibaca imam tadi. Itu doa iftitah. Sebelumnya, man jaa bil hasanah falahu asru amsalihah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan 1 kali, kebaikan itu menjadi 10 kali. Wa man jaa bis sayyi'ah falahu fala yujza illa mislaha. 1 kejahatan hanya 1 lipatnya. Dikasih keuntungan itu. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan ditipu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk apa Isra itu? Nah, tunggu pertanyaan. Ini kan heboh juga. Bid'ah. Kan ya? Tidak ada zaman Nabi. Tentu kita tidak buru-buru. Ini juga tidak ada zaman Nabi. Ini zaman sahabat. Utsman. Tidak ada yang berani katakan bid'ah ini. HP bid'ah, peci bid'ah, Honda bid'ah, mobil bid'ah. Kita tidak di situ. Buktinya kita mau, ini banyak hadir. Intinya Isra Mi'raj itu kita memperingati hari turunnya sholat. Kita memperingati hari turunnya sholat. Itu dulu kalau tidak dirubah, diusul oleh Nabi Musa di langit Ka'anam. Oh, tidak ada orang sholat 50 kali saya semalam. Wajib husuk. Wak pikiun je kini dua payahnya sedua kotu. 24 jam obang je tau ya. Azan tau ya.
Untung jumpa Nabi Musa. Untungnya bagi kita, dari 50 tinggal 5. Apa pesan Nabi Musa? Balik ke balik. 5 tu bawa. Ondak malu dah. Umat nang kocek-kocek tongkau lah buat seiranya. Iya terus. Tosun. Ndak cayo cocai rumah awak masing-masing. Bapa uang yang ndak solat. Solat dijemput. Diterima oleh Nabi. Nabi itu Rasul kita. Utusan Rasul Allah untuk kita. Kita ini umur 7 disuruh sholat. Umur 10 boleh tampau. Kalau tidak buat deh. Setelah itu tidak ini urus lagi. Karena sholat tugasnya menjaga orangnya dari perbuatan yang Allah tidak suka. Mati yang diperiksa dulu adalah sholat. Kok ada Nabi Muhammad masih ini? Tu sholat awak. Toganya sih kok. Mungkin ada yang ditogan deh. Jangan sholat dulu. Tengok contoh dulu. Karena perintahnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya yakin ini adalah kelompok taat. Kenapa saya bilang kelompok taat? Tidak kan ditanya berapa kali sholat amat tinggi saya. Tidak kan ditanya jolero. Tidak kan tinggi. No? Tapi bahayanya kelompok taat itu. Mereka jadi konsumsi syaitan. Mereka itu menjadi alat mainan syaitan. Orang taat itu mereka jadi mainan syaitan. Karena mereka sering mengukur sholat itu wajib. Sholat itu penting. Atau sholat itu penting atau yang penting sholat. Nah ini dia. Sholat kalau kita ukur hanya kewajiban, itu dia awak togopo-gopo sholat. Oh begopo-gopo ni, togopo-gopo sholat. Nak copek. Kenapa? Sholat itu kewajiban. Jika hanya kewajiban, tidak akan begitu susah Rasulullah. Sholat yang dijemputkan untuk menyelesaikan 3 perkara berat bagi Nabi itu. Karena Allah sebut di dalam surat 2 ayat 43 ayat 152, ista'inu bis sabari was shalah. Jadikan penolongmu sabar dan sholat. Jadikan penolongmu sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Orang yang menganggap salat itu wajib, nyo salat je tak sabar gitu. Inyo salat tu tak sabar gitu. Nak copek, imam baca ayat panjang, imam kan salam. Kita garis bawahi, besok tak kala kita menghadap Allah yang sebaliknya itu ada rahmat atau surga, yang ditonjol dulu adalah solat yang dijawab oleh Nabi itu, yang itu diwajibkan kepada kita masing-masing. Banyak syaratnya yang harus kita penuhi. Punya badan harus bersih, punya pakaian harus bersih. Bacaan harus tepat, gerak harus tepat. Sholat itu 3, bacaan, gerak, dan hikmahnya.
bacaan, gerak hikmah. Maka berani kita mengatakan kalau Nabi itu ada di sini, barangkali mungkin banyak kita yang dilarang sholat. Jangan sholat dulu. Karena ada 3 unsur, gerak, baca, hikmah. Kenapa orang sholat itu juga masih maksiat? Masih berbuat dosa? Sholat itu tidak sampai ke ini. Sholat itu tidak membuahi ke kehidupannya. Sholat itu tidak mampu membina dia. Sholatnya itu menjauhkan dia dari hidayah. Hadis Allah dari hadis Rasulullah dari Imam Ibnu Addi. Malam tanhahu sholatahu anil fahsai wal munkar lam yasdad huda lam yasdad minallah. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, dia akan terjauh dari Allah dan terjauh dari hidayah Allah. Maka sholat tawijo, dosa tawijo. Kenapa sholat itu tidak nyambung ke dia? Sholat itu tidak mampu mencegah dia dari perbuatan jahat. Dan sholat itu tidak bisa menjadi alat untuk memperbaiki diri. Kenapa? 3 unsur itu tidak terpenuhi. Itu belum khusyuk. Belum khusyuk itu gerak saja baru. Gerak, baca, hikmah. Belum khusyuknya. Kalaulah sholat itu sepeleh, yang hanya kita ukur wajib, tidak begitu berat Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj itu. Isra itu perjalanan malam, Mi'raj itu naik ke Sidratil Muntaha. Potong cerita begitu. Isra perjalanan malam. Pona lagi Isra rumah? Enggak. Nyo kalau laki jojang ko jo malam Isra nya ro. Isra nya tapi enggak Mi'raj. Tanya doang mana laki bu? Pak Isra ya. Sabuin kayaknya. Mana bang Isra tadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita di sepusar sholat saja. Karena kita hari ini memperingati hari turun sholat itu. Jelas itu di dalam Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah. Surat 29 ayat 145. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah kuturunkan kepada kalian berupa Alkitab, Al-Quran, kemudian sholat. Baru sholat itu mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Ini sholat Al-Quran kadang tidak tentu dah orang, tidak bisa baca Quran. Sholat 5 waktu saya semalam bapilio tawi Yesus pendek. Allah inna. Batal sholatnya tidak. Tapi jelek sholat itu. Buak sholat itu. Zuhur kulullah inna. Asar inna kulullah. Maghrib kulullah inna. Isya inna kulullah. Boleh. Terpujikah sholat seperti itu? Tidak terpuji. Tidak terpuji. Saya tidak mengatakan sholatnya batal, sholatnya tidak terpuji. Sebegitu banyak ayat dalam Al-Quran. Kenapa mereka pilih yang pendek-pendek? Mereka mengukur sholat itu hanya wajib pada dirinya. Tidak tertanam di dirinya kalau dia sholat gue nak berdialog dengan Allah Ta'ala. Dan butuh Allah Ta'ala. Dan butuh ingin tasu Allah Ta'ala. Dan komunikasi Allah Ta'ala. Banyak keluhan dan akan diselesaikan dari Allah Ta'ala. Ngadulah dengan sholat itu. Kenapa ada sujud? Di saat itu otak lebih rendah daripada tempat ci. Ya enggak? Sika sana tu saja. Kan batan otak di bawah kunci kan?
Apa yang kita ucapkan di situ? Ada subhanallahazim subhanallah atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kenapa kita hinakan di Jawa, jatuhkan otak, ditan kunci date. Siko kunci je nama. Kunci sama bapak tuan. Pembuangan. Jadi kalau saya bilang ini kelompok ta'at, saya mohon maaf. Semua kita termasuk saya jika masih kelompok ta'at, itu sholat masih menjadi konsumsi setan. Tidak kantelan setan. Para perintahnya, bagaimana supaya sholat itu wajib sholat, sah sholat, diterima sholat, latih golok. Tadi bacaan sholat, gerak sholat, hikmah sholat. Sudah baca gerak hikmah wajib sholat, kemudian syarat sah sholat dan syarat sholat diterima. Janganlah 60 tahun sholat saya tidak temo dah. Kenapa? Yang kita lakukan itu tidak pas pada contoh. Contoh dalam surat 7 ayat 6 Allah sebut Palanas alannal lazina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Kita akan ditanya tentang ibadah yang kita lakukan itu, siapa yang datang pemajau? Syariat siapa? Kalau sholat tentu Nabi Muhammad. Palanas alannal mursalin, dan Allah akan panggil Rasul itu untuk ditanya lo, iyo syariat engkau iyo condo tu sholat do indahnya. Nah, itu yang anta palaisam ini. Padahal awaklah sholat 5 kali sa'ilah. Apa salah satu contoh yang perlu kita perhatikan itu gerak-gerak yang kita lakukan jangan keluar dari gerak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang itu harus mendapat uraian dari para ulama kita. Kalau enggak, anta palaisa minni la yadkhulul jannah, ternyata engkau bukan umatku, enggak boleh masuk surga. Jika sholat itu hanya kita ukur sebagai sebuah kewajiban, hutang do wajib bayu, pasti sholat jika anggap sebagai hutang, piutang. So sholat lunas bang, dah bayu hutang. Para Allah Taala tidak pernah buat piutang. Tidak ada piutang bagi Allah Taala. Tapi kenapa kita bikin statuskan sholat itu hutang? Tidak ada hutang. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Berbeda itu sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Yang penting sholat itu orang mereka sudah mengukur itu sebuah kewajiban pada dirinya. Tapi kalau sholat itu penting, terkandung sesuatu di dalamnya bahwa kita butuh untuk mendapatkan sesuatu dari Allah melalui sholat itu. Maka bunyinya wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Di ayat 153-nya hampir sama bunyinya. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kenapa Allah katakan demikian itu? Jadikan penolongmu sabar. Jadikan penolongmu sholat. Sabar dan sholat itu berat, kecuali bagi orang yang husuk. Sampai lagi ceritanya kepada kehusukan. Ceritanya maghrib cakonya sudah Allahu Akbar do sampai salam ilai dalam sholat tawinnya. Ngelingnya. Tentu salah kau tidak akan jauh bezor dong. Padahal kita tidak disuruh sholat dulu, kita disuruh membaca dulu, kita disuruh belajar dulu. Itu contoh surat
29 ayat 145 tadi. 145 apa 45 ya? Ayat 45. Baca dek kalian apa yang telah dan ben itu berupa Al-Quran, kemudian bau solat. Kini kan otomatis solat dia wak. Sehingga kita tidak tahu bagaimana cara khusyuk. Nah, yang kita bilang tadi solat tidak pernah tinggal, tapi menjadi konsumsi syaitan. Bapak cawal bulan 65. Ketek tinggi lah banyak lah ngabi. Solat lu selesai deh. Cuma kunya. Al-Apal Al-Fatihah sudah arti. Susah dijawab. Sejak kecil solat Al-Fatihah belum tahu arti tahayat apa. Apa berduduk tawarruk dan iftiras. Kenapa sami Allahu liman hamidah soci itu yang lain ke Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Apa arti Rabbana walakal hamdu? Ada yang lain lagi, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakatan fi. Ada lagi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa arti? Disitulah kelemahan Islam kita dapat dari faktor keturunan. Tidak tasor Islam dulu. Ini yang dijemput oleh Nabi pada tahun ke-10 kenabiannya. Ada yang mengatakan pada tahun ke-11. Tapi sejarah itu Mi'raj itu 621. Berarti ada yang tahun ke-10, ada tahun berpendapat tahun ke-11 kenabian. Sebelum itu tidak ada solat dulu. Al-Quran lah turun 7 oleh Ramadan 610 Masehi. Sebelum Nabi Mi'raj itu Allah tidak ada solat deh. Hanya 2 kalimat, iskariman au mutsahidan. Perjuangannya hanyalah syahadat saja. Umat Islam bersahadat. Dijemputnya perintah solat itu untuk supaya bisa umat itu memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki perilakunya, memperbaiki kehidupannya. Solat itulah dasarnya. Jadi kalau kita simpulkan, ingin hidupmu baik, bagus, perbaiki solat. Kalau berani awak mengaton kini ulun husuk solat leh. Umula 60. Bopon jale. Solat kalau tidak husuk itu arti husuk itu orang yang mampu mengendalikan jiwanya. Kalau nya solat dikendalin jiwa dalam solat dulu deh. Ndak painyo ka pacu lawan arus doh. Lawan arus tadi? Pacu. Mano yang bajualan tapi kampau tadi ndak lam solat pikir dek so pagi apa kan dijue. Bapo zoki tadi banyak dia boli isu apa tambah dagangan. Tidak ada tapi kiu apapun kecuali solatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, solat itu dijemput itu bukan tanggung-tanggung. Tidak bisa seperti solat yang awak akui dan lalu nusuk solat lain. Tidak bisa, harus nusuk. Maka saya katakan, kalau tidak husuk, solat tidak tinggal. Solat tidak pernah tinggal, tapi tidak husuk. Itu kelompok taat itu. Karena dalam hadis yang panjang, Rasulullah mengatakan, umatnya itu akan ditinggalkan oleh syaitan. Satu, pada saat azab. Hayya 'alas salam. Syaitan tinggalkan umat Nabi Muhammad. Yang azan dan yang mendengar, apabila yang mendengar itu menjawabnya.
Kau ndak jawab dia nyok, sama aja setan. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa. Setan berangkat itu dari seluruh umat Nabi Muhammad. Bila mau datang setelah takbiratul ihram, fayaqulu uskur kaza. Sudah takbiratul ihram itu masuk ke ta'wale majaknya mengundang sesuatu yang lain. Kona itu. Samperono lah sama solat lu, ndak ada dalam solat awak. Sampai selesai rakaat. Sampai melulumbuk kulullah depannya belakang. Ndak kona tadi apa sih? Ambil je cik leh. Karena kulullah kedua. Ulah apa? Solat tidak terjiwai. Hikmah dari solat. Di timur kita menghadap ke barat, di barat kita menghadap ke timur. Salah satu fakta di Ka'bah itu. Mengeliling dia. Hadapkan dada ke situ. Tandanya umat Islam itu bersatu. Kalau kiblat hati itu tetap ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud khusyuk itu. Nah, kalau belum khusyuk, perbaikilah dulu. Jadi ngaji besok sekali seminggu, adakan guru di sini yang khusus mengkaji masalah sholat. Sekali 2 kali sebulan jadilah. Cik Ustaz awak dalam. Contoh apa angkat takbir, bacon hadisnya. Contoh apa lipek tangan. Contoh apa baca Al-Fatihah dan topik. Contoh apa arti. Kalau sholat jamaah, imam baca Al-Fatihah, makmum mengapo. Menghayal atau sompat bikin yang lain. Kaji. Maknanya, perbaiki yang wajib itu. Tingkatkan yang sunnah-sunnah. Ya kalau kurang nanti yang sunnah penutup itu. Ayyakunu sa'iri amalihi ala zalik. Dan seluruh amalan sunnah itu akan dihitung untuk penutup kekurangan dan kesempurnaan amalan wajib. Syaratnya diterima dulu. Kalau tidak diterima apa? Enggak diperbaiki. Di Kades pengurus masoji mungkin nambah ndak kasar begitu. Kalau bisa mungkin apa-apa jamaah terasa mungkin kita butuh lagi perbaikan sholat itu. Karena di akhirat itu, di hadapan Allah itu yang akan dihisab pertama sholat. Kalau sholatnya tidak bagus, dalam surga itu kan ketik umat Nabi Muhammad nih. Allah ceritakan di dalam surat 56. Mulai dari ayat 7 sampai ayat 14. Sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Banyak uang yang dulu ketek umat Nabi Muhammad dalam surga. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Orang yang dekat, orang yang pertama beriman kepada Allah. Itulah orang yang dekat kepada Allah. Mereka dimasukkan ke dalam surga. Mereka sedikit dari umat Nabi, umat kemudian. Dan banyak umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu umat 24 Nabi dan Rasul selain umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu sedikit. Qalilum minal akhirin. Sedikit dari umat yang kemudian. Jala ketek mak asal awak. Masuk ke pandaian. Cak ketek asal awak masuk. Setuju itu. Jala ketek. Mau tu rokok mangkinang wa jala asal awak masuk surga saudara. Itu Allah bicarakan, bukan bicara-bicara saya. Itu Al-Quran itu. Nah, sholat itulah yang akan memperbaiki semuanya. Sholat itu diperbaiki oleh sholat. Kehidupan diperbaiki oleh sholat. Maka yang dijemput cuma sholat. Allah Ta'ala tidak berikan perintah zakat. Tidak berikan perintah haji. Tidak memberikan perintah sedekah. Hanya memberikan perintah sholat.
Maka umur 7 aja salat, mati diperiksa salatnya. Kalau sudah dipareso, tentu akan dapat nilai elok dan buruk. Kalau tidak pakai nilai baik dan buruk, untuk apa dipereso-pereso? Masuk surga aja lah kali. Tujuan diperiksa itu supaya tahu, ini salat kok elok atau tidak. Ingat, umat Nabi Muhammad tuh ketek dalam surganya. Awaklah jawab cak ketek asal awak masuk. Berjuanglah. Pintu gerbangnya hisab itu adalah salat. Pintu gerbang hisab itu salat. Salat dihitung gerbang hisab terbuka. Dihisab satu persatu. Kelompok soleh dihisabnya di dunia, mati ke surga langsung. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Kelompok kafir dihisab di dunia, mati langsung neraka. Kalau macam itu berarti penduduk neraka ladok ini wah. Penduduk neraka ladok ini. Nak cayo tengok rumah. Ndak omo bawa ke jalan Bonau. Ndak ada toilet. Sebab masuk surga itu punya syarat. Karena rokok ndak pakai syarat dah. Selonong je. Kalau surga punya syarat. Golongan kiri wasiqal ladzina nakafaru ila jahannam. Mereka dihisab di dunia, mati langsung neraka. Ada satu kelompok yang membuat akhirat dolamo. Kelompok mana? Kelompok dari umat Nabi Muhammad. Salat tawi dosa buih ju, ibadah tekun maksiat lancar. Pengajian ikut tawi ibadah kuang. Itu subuh ya banyak subuh. Kok bisa jam lain dulunya dek kebetahan arwahnya. Subuh. Tidak kurang ilmu, tidak kurang pengajian, kurang amal. Awak kurang amal. Kenapa ilmu itu ditanya? Karena tidak diamalkan. Nah, kenapa ilmu itu termasuk salah satu yang dihisab karena tidak diamalkan? Kenapa manusia itu menyesal di alam barzakh? Karena dia nuntut ilmu. Nuntut ilmu barasiko, tidak nuntut ilmu lah biar barasiko. Coba baca ayat dalam surat 23 atau surah Al-Mu'min pada rakaat terakhir. Hatta iza jaa ajal hatta iza jaa ayat berikutnya. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Kalla kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita tengok ayatnya tadi saya lupa. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kita, nya minta balian ke dunia. La'alli a'malu salihan. Ya Allah, kami akan nak mengojon amal soleh yang tinggi. Bima taraktu kalla jannya Allah Ta'ala. Kalimatun huwa qailuha. Itu muncung jerunya. Cito jerunya. Wa mi waraihim barzakh. Sekarang mereka sudah ada di barzakh. Ila yaumi yub'atsun sampai hari kiamat. Sampai hari berbangkit. Alam barzakh itu mulai pada saat sakarat sampai hari berbangkit. Disitulah kita menyesal. Apa yang kita kesalkan? Ilmu yang awak tuntiku nak awak kojon dah.
Datang besok, maka ilmu yang kamu dapat kamu gunakan untuk apa? Umurmu habis di mana? Hartamu dapat dari mana, kamu gunakan untuk apa? 3 atau 4 bentuk jika kita mati dia tidak ikut terlepas dari kita. Wa'bo tawira. Ilmu itu dihisap karena kita nuntut, tidak dituntut lebih parah tanpa hisap langsung ke neraka. Karena untuk ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan dari ayunan sampai ke liang lahat. Kan begitu bunyi hadis. Nah, kenapa kita katakan berilmu sudah beramal kurang? Yang beramal kurang itulah nanti yang akan mohon-mohon kalau Ta'ala lopen kami ke dunia lo, kami nak ngajen amal soleh yang tingginya. Apa kata Allah pada ayat sebelum itu? Qalah sa'upiha wala tukallimun Muhammad, tinggalkan mereka. Wala tukallimun, jengecek jenya. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Sabu jele izilah kaja Allah Ta'ala ni. Kalau balik kami kamu buat kerja jahat balik, bau kecen kami wang zalim ni. Manalah bisa seperti itu. Kalau sudah kejadiannya di alam barzah, dak ada uang yang pulang doh. Siko mana kuburan siko? Situ, ada yang pulang. Perjalanan itu lanjut. Itu yang dibilang oleh Allah dalam surat 23 itu. Wa min waraihim barzah. Keadaan mereka sekarang sudah berada di barzah. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Maka tadi kita sampaikan, mohon maaf kalau salah. Minimal sekali atau 2 kali sebulan bikin pengajian khusus yang khusus mengkaji ibadah sholat saja. Jangan kejar ikhtilafnya, khilafiyahnya. Jangan dikejar itu. Di mana pergerakan itu yang mengandung, yang ada hadisnya, yang dilakukan oleh Rasulullah, kerjakan itu. Jangan dikajau salawa. Kemudian kejauh. Oh si anu condoko, jangan bahas itu. Mana yang kita pelajari, dasarnya harus jelas. Karena nanti tadi ayat 6 tadi kita udah baca surat 7 ayat 6 tadi. Lancaknya wa salat awaduha bain bauno biru palanas alam nal mursalin, dan kami akan tanya rasulnya. Kalau itu Nabi Muhammad bertanya, iya cenot tu aja, enggak benar. Cenot tu sirat dan lagi. Itu kelemahan awak keturunan kan? Lahir tengah keluarga muslim, jadi Islam je kali. Tidak tahu bagaimana beratnya mendapatkan perjuangan itu, tidak tentu dah otomatis. Kalau orang bilang tuh faktor desidensi, faktor keturunan itu banyak ruginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cari gurunya. Dan kalau bisa semangat kita untuk ngikuti itu. Angkat tangannya seperti apa? Oh, mereka angkat tangannya cendoko, di muka cendoko. Jangan cari perbedaannya. Tunjukkan ke guru, ini gurunya, ini hadisnya. Kalau sudah ada hadisnya berarti itu sunnah Nabi. Salah satu contoh ringan. Duduk iftiras dan tawarruk. Kita tidak bahas iftiras bagi 2 rakaat. Kita tinggalkan itu. Duduknya saja. Kalau tidak contoh tu beki. Iftiras atau seperti duduk antara 2 sujud. Duduk kita di kaki kiri, kaki kanan di bawah. Ditogakkan. Kalau dan tengok tadi banyak contoh. Iftiras. Togakkan. Jadi
bahasa yang paling mudah dipahami karena kita tidak mau dalami. Bahasa mudah dipahami, dimengerti, tapi kita tidak mau dalami. Apa alasan kita? Sakit kaki, kalau mau uzur, jangankan kaki, baring boleh kalau uzur. Kalau tidak uzur, perbaiki. Tidak ada contoh lain salat itu kecuali Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu, bahasanya sebagaimana kamu melihat aku salat. Berarti kan contohnya Nabi Muhammad. Satu baru kita lihat itu. Jujur kita menegakkan. Tadi banyak miring. Dia harus tegak. Sehingga dalam pengajian ekstrim, seluruh jari itu harus menghadap ke depan. Nah, ya. Jadi yang dijemput oleh Nabi Muhammad itu perintahnya, perbuatannya Nabi. Perbuatannya, geraknya, agar dapat hikmahnya Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para dokter juga bilang sholat itu merupakan sebuah gerakan yang mendatangkan kesehatan? Itu terpaktakan. Untuk mendatangkan kecerahan wajah, membuat awet muda. Terpaktakan, banyak orang-orang orientalis yang masuk Islam karena mendalami itu. Sujud secara kesehatan ini liper sih kok ya, jantung ya. Itu ada ompek lapi, tidak pernah terbuka tuh. Apa tahu itu? Ada hepatitis juga, hati yang membusuk. Kenapa? Di lipitan hati itu ada kotoran atau toksin. Kapan itu bisa kering air busuk dan toksin itu? Pada saat sujud yang benar. Yujannuhu fi sujudihi. Sujud mereka itu indah bersayap. Pada saat itu hati itu terbuka, ompek-ompek itu. Nah, masuk oksigen. Terjadi pengeringan. Maka bahasanya aqrabul abdu ila rabbi fahuwa sadiq wa aksirud doa. Dan disitulah hamba itu dekat kepada Allah, perbanyak doa agar sujudnya panjang. Sujud panjang itu bukan sujud seperti orang kue lama gitu. Oh, sujud panjang kalau itu memang panjang. Maksudnya lama, bersayap. Dua yang diharamkan, satu seperti anjing duduk, anjing tidur. Dari ujung lain sampai ke situ lama. Diharamkan. Yang kedua, meletakkan tangan di lambung. Kau menggolong salat. Ini kalau beda. Itu bagaimana dibenci, diharamkan malam sholat. Nah, jadi kalau kita peringati hari sholat itu tidak akan tuntas doh, karena sholat itu tidak pernah berhenti dikaji. Jadi tolong pengurus masjid, datangkan guru, minggu ko pelajari, togak berdiri betul sampai takbiratul ihram aja dulu. Kenapa tidak tegak berdiri lurus? Kenapa disuruh tegak berdiri betul? Iza qama ila shalah i'tadala qa'iman. Apabila hendak berdiri salat, tegaklah dengan betul. Bukan disuruh tegak lurus. Kalau tegak betul itu tegak yang betul-betul mendatangkan ketenteraman. Kalau tegak lui, ada rekor mana pendek kaki salat. Itu kok doang. Karena HP-nya suwolui. Tidak, dia harus betul. Betul itulah yang mendatangkan kenyamanan dan ketenteraman di dalam salat. Wa qumul ilahi qanitin. Tegak menghadap Allah dalam keadaan lurus. Itu Al-Quran itu. Surat 2 ayat 238. Ujungnya. Yarfa'u yadaihi mankibaihi summa kabbara wa yadahu yadahul yumna ala yadihi yusra ala sadrihi.
Ada panduan sendiri. Jadi Allahu Akbar. Itu dulu. Bahaya faktor keturunan itu. Iya faktor keturunan. Islam dapat dari faktor keturunan itu, lama-lama sholatnya tidak sesuai dan lari dari contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nyo yakin akan mati juga? Lain? Tidak. Uang yakin matinya dah selakol lainnya kan? Mau kasih dan tanya mati itu, awak akan ditanya dengan kewajiban awak. Kalau ada jo yang alun topek le, tu matuai topik jo dari timur le, punya kesempatan bawa perbaiki. Tapi kalau putar Allah Ta'ala mengsitan kitab Sijin wa Iliyin itu sudah di kitab Iliyin dan Sijin sudah berpindah tompek ke Lahul Mahfuz. Berdosa pun awak tidak catat le. Cuma awak tidak sempat berdosa ke kiolai sawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir di dalam surah 7 ayat 31 bunyinya, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Apa bahasa Allah di sini? Hai anak cucu Adam, hendaklah kalian berpakaian bagus setiap kali masuk masjid. Pakaian tidak disuruh pakaian bersih. Hendaklah kalian berpakaian bagus setiap kali masuk masjid. Tidak disebut bersih. Karena di kota kita tengok, si kota itu tanda, di setiap masjid itu ada kamar kecil tempat bersolek. Lalu para ama-ama muda, ama-ama tua dan gadi-gadi masuk ke dalam kamar itu mencari selubuh mungkin. Masuknya pakai serawa sompi. Jalan tuh nampak sih kok, tegendeng tuh nampak sih kok. Singgo, begitu jalannya. Nunggu apa sih kok? Itu nampak pusing. Ada cara tuh kan? Duma ada enggak? Compan kain itu tuh. Kenapa tidak bersih? Setiap pakaian bersih belum tahu bagus. Allah bicara bagus agar tepat dia. Karena masuk masjid. Inilah busana muslimah, ini yang bagus. Ada orang salat pakai singlet atau pakai baju abrak-abrakan aja, banyak ke masjid. Tidak boleh. Harus dibandingkan pakaian yang kita pakai itu dengan pakaian yang kita pakai di tempat lain. Perintahnya khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai dan elok setiap masuk masjid. Setiap bagus dijamin bersih. Setiap bersih belum tahu bagus. Maka di ayat 26-nya Allah sebut pada surat yang sama bunyinya, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sauatikum warisa wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi yazzakarun. Hai anak bani Adam, cucu Adam, sungguh kami telah turunkan kain untuk menutup auratmu. Zalika khair, karena itu yang lebih baik. Kain. Di dalam surat 33, contoh ayat 59 Allah sebut, hai Nabi, sampaikan ke istrimu, anak perempuanmu, dan wanita mukmin. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'min yudnina 'alaihinna min jalab bihinna. Hendaklah wanita itu menjulurkan jilbabnya ke sekujur tubuhnya. Sebagian tafsir mengatakan jilbab yang mampu menutup muka dan dada.
Apa makna itu? Muka itu tidak ada yang terlihat karena An-Nur 31 mengatakan auzaharu minha, terlepas dari yang biasa nampak daripadanya, maka ditutup muka itu agar jangan ada orang melihat auratnya. Dada itu ada seton. Zalika adna ayuratna, dengan mereka berjilbab mereka mudah dikenal, fala yuzan, dan tidak akan diganggu. Itu Al-Quran itu. Jadi dicek pakaian busana muslimah itu, oh itu kain buah. Kok ada dia gadis kagak? Kona nak menengok uang bacadar. Ada uang di bacadar. Bang yuk kenya. Jangan. Kalau tidak bisa bercadar, cinta mereka yang bercadar itu. Walaupun tidak wajib nutup muka itu, yang auzaharu minha adalah muka, telapak tangan, telapak kaki. Kenapa mereka masih tutup? Karena ada bahasa nafsu yang menimbulkan berahi pada wajah wanita itu. Hidungnya mancung, bibirnya merah, pipinya bak pauk dilayang, dagunya bak lebah tergantung. Itu kan bahasa nafsu. Ada di wanita, ditutup. Lebih terhormat mereka menjaga sejauh itu. Kalau ada mencadar, cintai mereka. Kita belum bisa seperti mereka. Jangan mau ngikini. Nah, kalau ada adik-adik gadi atau uang tua condong gadi jole, apa nama sekarang? Tua-tua keladi. Ada sih tua-tua keladi. Tua-tua keladi artinya apa arti itu? Makin tua makin condokannya dek jadi. Mengeletek je. Sempurnakanlah, persiapkan diri itu matang-matang untuk jumpa dengan Allah dengan segala tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Dan ulang lagi, yakini betullah kalau kita memang sudah siap berjumpa dengan Allah dengan segala amal yang kita miliki. Kalau masih ragu, batanyo-tanyo lah. Batanyo-tanyo. Sebanyak tu solat tadi duha, alun tentu samo cawok ngojon. Ada keuntungan bagi yang berjamaah. Solatnya pasti diterima. Siapa yang kata pasti? Kenapa? Pertama, tadi waposap. Dilihat dulu solat imam. Khusyuk apa tidak imam? Oh tidak. Cari sab kedua. Pertama. Enggak. Ketiga. Ternyata ada sab paling terakhir yang khusyuk. Satu orang. Itulah standar pahala. Semuanya. Ternyata tidak ada yang khusyuk. Imam tidak khusyuk. Makmum satu pun tidak khusyuk. Tetap diterima karena solat dikerjakan secara berjamaah. Apa-apa. Jangan malah komai. Ada yang sudah digugah tapi tidak tergugah. Mereka tukar nikmat Allah itu dengan hal-hal yang merusak akidahnya. Nyo kalau azan uang tu ndak komai dong. Ngapo sudah tu lolo. Kita tukarlah nikmat itu dengan tidur. Sadidul iqab kata ujung ayatnya. Sadidul iqab itu surat 2 ayat 213. Azabku pedih. Salbani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha sadidul iqab. 3 baris ayat itu. Apa ibu yang dirahmati Allah, masuk ke masjid memakai pakaian bagus. Kok bagus seluruh? Atau harus kita mampu bandingkan koliko kainan go ndak sesuai goro ke kantor desa aja tadi nak ketek gaya kakak pasau je nak ketek gaya penomui ketua BPD nak ketek gaya masak penomui Allah Ta'ala kain cendoko perintahnya bagus tidak lagi bersih karena kalau bersih itu sudah tuntas pada saat kita mau beruduk maka uduk itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar dilenyapkan dengan mandi, hadas kecil dilenyapkan dengan wudu. Kemudian kalau subuh,
Kalau subuh Allah ceritakan dalam surat 73 ayat 4-nya, wasiyabaka fatahhir. Pakaian kalian hendaklah dibersihkan. Kenapa begitu? Jadi maknanya pakaian lolok itu hindari buat sholat. Mak, pakaian lolok hindari buat sholat. Kalau kan buat jo sholatnya, anton kai duang lo. Abe mau kasih anton kai duangnya. Karena ada 3 hal, hilang lupa, hilang rasa, hilang bau. Bau kan itu doang. Kalau kan dibuat juanya kai lolok tu sholat, buat kai duang lo. Ada orang tak konflik sangit sana lolok. Tu betulnya loki. Tu konflik tadi mau boin dua garu nyinyinyo, lain bunyinya. Kena do kan? Kalau ni boin dua re, tu ndak tak konflik tak kinci nomor. Konflik joci, kinci tu konflik joci. Jangan langsung salat. Itu Al-Muddatsir surat 73 itu pangkalnya orang tidur tuh. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, terus ayat keempatnya wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Kenapa disuruh perintah pakaian bersihkan bagi orang tidur? Ndak tontu dia awak sanang lolok tu apa nen babuni, apa nen bakakok tangan kemana pe ndak jole dah. Contoh konflik kinci jakol. Nah, mohon karena itu tidak lagi ditanya setiap masuk masjid disuruh hanya bagus. Kalau sudah bagus wajib bersih. Bersih itu dari hadas, bersih itu dari najis. Hadas ada 3, ada 2. Cara buangnya ada 3. Najis itu ada 2, cara buangnya ada 2. Dan itu harus selesai sebelum berwudu. Tak ke mana kau jawab? Nyambungnya. Hai. Nya ndak dapat yang gini cepong ke orang atau ke mana mau lebih uang san gaji kok. Tapi dapatnya ya. Nah. Kenapa ti bola? Alhamdulillah. Kembali ayat surat 73 Al-Muddatsir itu pangkenya uang lolok tu. Sosodo uang lolok bekok kan jago tu. Preso kain jen buat salat. Dan seluruh kain. Kadang bapak pun singlet dah 3 ai. Dah bau je warna. Rubah warna, rubah rupa, rubah bau itu tidak bersih itu. Makanya bersih itu harus melewati 3 fase, tidak nampak, tidak terasa, tidak ada bau. Ayu ludah tu najis enggak? Ayu ludah najis. Kini ada sanang salat tadi ada ayu ludah dalam mulut. Itu tidak najis. Dokter menyampaikan 1 hari itu antara lambung dan alat pengecap lidah itu sirkulasi itu 1500 cc atau 1,5 liter sai. Dan itu dijadikan Allah untuk menangkis asam lambung yang pertama sekali bagi yang alun akut. Itu tidak najis. Kapan ayu liu itu jadi najis? Alamatinya. Apa nama kalau alamati? Ayu liu. Ayu liu. Kalau kami liu basi nom itu. Loloknya tutup kok kan bau ndo. Kenapa itu basi? Basi itu kotor buang. Dia tidak aktif. Kalau kita lolok, sirkulasi itu nak main. Nonggok dia dalam mulut dan mati, dan itulah yang basi. Ayo apa nama? Kalau kami liu basi mau kami di Usati sana. Kampung Uli kan apa kan? Nyeran gom abesan deh. Mukhlis ye tu menantu deh. Lo bininya penakan deh. Anak laki, anak kakak deh. Anak parasit. Apa ibu yang dirahmati Allah? Ailiu itu tidak najis dah. Kecuali kalau bau warna. Kena solat tuan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Pakai ludah tu. Kalau enggak kalau ini
sudah lakayang. Oh, ainan dua. Mana pagi sore pailir. Kalau lidah itu lakayang, harus basah. Dan itu tidak najis. Sama dengan keringat. Keringat itu tidak najis. Tapi kalau laba baunya, ya bompol yang itulah najis tuh. Ada orang imam kalau begini terawih bisa bawa bau batal salahnya. Nah. Tapi so pagi pakai baju itu yang laba bau selendernya mau. Tidak salah. Kalau laba bau itu sudah jadi najis. Sudah najis dia. Hati-hati. Itu fikih ibadah itu tidak sesudah dikaji. Tidak sesudah dikaji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, kalau sudah kita peringati sholat, jangan jadi orang sebelum sholat turun. Nah, namanya orang jahiliyah. Karena ada jahiliyah di masa Nabi itu. Di masa Nabi itu masih ada jahiliyah, maka sampai sekarang. Allah sebut di dalam surat 7 ayat 199 contohnya. Khuzil afwa wa'mur bil 'urf anil jahilin. Hendaklah kalian beri pemaaf. Hendaklah kalian pemaaf dan anjurkanlah berbuat baik serta tinggalkan orang jahil, orang bodoh. Nah, lah panang tuh, uang nak mau salat tuh uang bodoh. Menurut ayat ini, orang bodoh itu bahasa Arabnya orang jahil. Al-Quran itu. Tinggalkan yang bodoh itu. Kalau kini tidak boleh main tinggian, menasehati. Sekali lagi, khusus bapak-bapak dulu, karena wanita ini banyak halangannya. Datang azan, dongeng. Berarti kita sudah digugah oleh Allah untuk datang ke masjid. Tolong tergugah langsung. Jangan kau nikmat tu dengan yang lain. Satu langkah apui dosa soci. Satu langkah martabat satu. Masuk kaki kanan dalam iza qama ila shalah iza ahadakum ini ukuran wang. Iza dakhala fil masjid fal yarka rak'atan qabla an tajlis. Masuk kerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid, duduk di dalam i'tikaf, baca nak baca pahala sama dengan i'tikaf. Salat kita subuh, man shallat subuhi bil jamaah fa ka'annama sallu kullul lail. Sama pahala dengan salat semalam. Dibaca di Imam ayat tadi. Ayat 159-nya tadi surah Al-Mu'minun. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Sama dengan 10 kali salat subuh. Kali 27 lipat ganda. Karena dikerjakan secara jamaah. Sebanyak tu hadiah. Ada orang yang anaknya. Lah sila kawak tu. Banyak tu hadiah bila ta'ala. Nawan ni ada. Nah, kesempatan kini saling mengingatkan Isra Mi'raj. Intinya pada saat ini kita peringati hari turunnya solat yang awak buat itu. Beberapa hikmah yang harus kita lakukan setelah ini. Mohon maaf menyarankan pengurus masjid 2 kali sebulan khususkan pengajian tentang perbaikan ibadah solat. Tentukan artinya. Jan Al-Fatihah 65 tahun mendapat arti itu. Wah iya kan astain apa arti? Aku sendiri, wong kira assalamualaikum. Nah, itu jangan dibuat-buat. Kalau ndak awak ikut mengaji dan mendalami itu, solat awak akan dicetak sentak nek setan kemananya. Sampai ke kebun, sampai ke pasau, sampai ke sawit, sampai ke lawanarus. Akhir solatnya pendek-pendek. Takutlah kita akan pertemuan dengan Allah dengan segala kesiapan kita yang tidak matang. Yakinlah al-jannatul haq wan narul haq. Dua-dua itu tempat pulang yang pasti. Kalau tidak tahu di surga berarti di mananya? Di neraka. Surga itu semuanya ada di dalam. Semua di surga itu ada di dalam. Pernah ditanya, masuk okoknya? Bertanya, ada okok surga? Ada. Kalau bahasanya di surga itu ada, semuanya ada termasuk rokok.
Cuman kalau wan nyapi mana cai? Mana capi? Rokok. Dan hanya rokok haram dulu Rokok tuh bisa ada di surga karena apapun ada di surga. Tapi kalau anda mokok, api terpasau cai di neraka. Ada abang laki mokok rumah, wingkinyo. Dado api ko di surga, abang api ko ada di neraka ya. Mudah-mudahan bontinya insyaallah amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, mudah-mudahan pengajian awak malam kini seketik bonya nyambung landah. Dan saran tadi kalau bisa agar nak ragu-ragu kelak kita menghadap Allah pada saat gor mulai itu, pada saat gor perbaiki ibadah kita. Salat adalah amalan yang pertama yang akan dihisap sampai diterima dan ditolak. Diterima kurang kebaikan keutamaan tidak ada masalah, perbanyak amalan sunnah karena itu alat penutupnya. Sayang kalau tidur sudah ditolak, anta falaisa minni la yahulul jannah, dan tidak akan bakal disurgakan itu. Tidak tahu di surga tadi sepakat awak pasti tempatnya di neraka. Al jannatul haq wan narul haq. Dua-dua itu tempat pulang yang pasti. Semoga Allah selalu berikan kita hidayah agar kita tetap selalu berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah warzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma hasibna hisabai yasir. Allahumma hasibna hisabai yasir. Allahumma hasibna hisabai yasir. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.